Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas akuntansi biaya, just and time, backwards costing. Yang mana anggota kelompok kami yaitu saya sebagai moderator itu Zainul Haq dengan NIM 2101072077 dan kawan saya. Saya Ramadini Saputri dengan NIM 2101072020. Dan saya Pina Apria Putri dengan NIM 2101072032. Dan saya Delvi Adita Fitri dengan NIM 2101072056. Baiklah, itulah anggota kelompok 2 dari kelompok akuntansi biaya. Untuk materi pertama itu konsep dasar just and time akan dibacakan oleh Delvi Adita Fitri. Kepada Delvi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai konsep dari just in time atau JIT. Just in time itu merupakan suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier, tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang, penyimpanan barang, dan stocking cost. Konsep pokok dari just in time itu yang pertama adalah produksi just in time, yang kedua autonomasi, yang ketiga tenaga kerja fleksibel, yang keempat berpikir kreatif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi kedua itu perbedaan sistem JNT dengan sistem tradisional yang akan saya bacakan di perbedaan sistem JNT dan sistem tradisional. Untuk sistem JNT sendiri itu menggunakan sistem tarikan, sedangkan tradisional menggunakan sistem dorongan. Mungkin saya akan membacakan dari sistem JNT dahulu. Untuk persediaan tidak signifikan, basis pemasok sedikit, kontrak jangka panjang dengan pemasok, pemanufakturan berstruktur seluler, karyawan berkeahlian ganda, jasa terdesentralisasi, keterlibatan karyawan tinggi, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, dan total quality control atau TQJ. Untuk tradisional, perbedaan persediaannya signifikan, basis pemasok banyak, kontrak jangka pendek dengan pemasok, pemanufakturan berstruktur departemen, karyawan terspesialisasi, jasa tersentralisasi, keterlibatan karyawan rendah, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, dan acceptable quality level. Untuk materi ketiga itu yang akan dibacakan oleh Delvi Adita Fitri. Kepada Delvi dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu konsep backflash costing. Backflash costing itu merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Tujuan dari backflash costing itu untuk mengurangi jumlah keadaan yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Backflash costing menunda pencatatan beberapa journal entry hingga akhir masa produksi atau akhir siklus penjualan, sehingga biaya untuk penerapannya itu lebih rendah dibandingkan dengan sistem job order dan proses costing.
Karakteristik dari backflash costing itu yang pertama dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Yang kedua, perkiraan material in work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw and in process. Yang ketiga, perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya itu tetap disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Yang keempat, beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produk selesai. Yang kelima, biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan. Yang keenam, estimasi biaya material dan konversi, serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Delphi. Untuk materi keempat yaitu hubungan JNT dengan backflash costing yang akan dibacakan oleh Vina Aprilia Putri. Kepada Vina, silakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan hubungan just in time atau hubungan JIT dengan backflash costing. Hubungannya yaitu backflash costing ini berkaitan dengan sistem just in time atau JIT. Perusahaan yang menerapkan JIT ini menggunakan metode backflash costing. JIT itu yaitu suatu sistem tepat waktu yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekankan biaya, dan mencapai waktu penyerahan se-efisien mungkin. Dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan menyerahkan produk sesuai permintaan konsumen. Jadi, dengan metode backflash costing ini membantu perusahaan dalam proses produksi yang tepat waktu. Selain itu juga diterapkan oleh perusahaan manufaktur dengan tingkat produksinya yang sangat cepat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vina. Untuk materi selanjutnya itu analogi dasar akuntansi keuangan yang akan dibacakan oleh Ramadini Saputri. Kepada Ramadini, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikut merupakan materi terakhir dari just in time dan backflash costing, yaitu tentang analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan non-manufaktur, di antaranya yang pertama ada metode perpetual, dan yang kedua ada metode periodik. Untuk metode perpetual ini, dalam metode ini, akun persediaan barang dagangan didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada dalam setiap persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini. Dan hal ini bisa dianalogikan dengan penelusuran terinci atas barang dan proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Untuk metode yang kedua, yaitu metode periodik, membiarkan saldo awal dan akun persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan atau HPP yang merupakan total aliran keluar dari barang dagangan untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagangan ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan akhir. Ayat jurnal digunakan untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Seperti tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagangan pada metode periodik ini. Demikian pula
tidak ada penelusuran terinci atas persediaan WIP yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya backfast keduanya bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaian atas akun persediaan. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ramadini Saputri. Dengan berakhirnya pembacaan materi yang disampaikan oleh Ramadini tersebut, berakhir pula materi dari kelompok kami itu tentang Jus and Them. Baiklah, saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.